Nana dalam podcast Sehat, podcastnya Dinas Kesehatan Kota Tarakan, yang tentunya akan membahas masalah edukasi dan informasi di seputar bidang kesehatan. Nah, kali ini narasumber kita juga tidak akan kalah menarik dari yang sebelum-sebelumnya. Tetapi sebelum kita masuk ke narasumber nih ya, saya kasih pengantar dulu. Tentunya teman-teman sehat ada nih mungkin yang sudah menikah, ataupun ada yang lagi persiapan menikah, ataupun memang ada yang sudah memikirkan gitu ya pernikahan. Nah, pernikahan ini tentunya bagi semua orang adalah sesuatu yang diidam-idamkan. Nah, tapi tentu pastinya harus ada persiapan dan juga perencanaan yang memerlukan tingkat kematangan yang sangat tinggi untuk menghindari terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada saat proses pernikahan terjadi. Nah, persiapannya itu apa saja sih untuk membangun keluarga bahagia? Nah, terkait dengan pengantar yang sudah saya sebutkan tentang pernikahan ini, tentunya juga saya menghadirkan narasumber yang tidak kalah penting dalam membahas tentang masalah pernikahan, yaitu Ibu Riales dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Boleh salam sehat dulu salam sapa kepada teman sehat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Ibu Riales dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan. Wah, salam. Iya, Bu, kegiatan sehari-hari apa nih Bu? Iya. Jelasnya ya kalau sehari-hari pasti ini, apalagi sudah di akhir-akhir tahun ya, kita padat kegiatan, menyelesaikan SPJ gitu ya Bu ya. Terus ada kegiatan rutin juga, mungkin nanti akan kita ceritakan di sini. Kegiatan kita di Kemenak itu setiap minggu itu rutin ada. Kaitannya juga dengan remaja. Oke, nanti kita akan bahas juga ya. Ngobrol nanti. Tentunya teman saya sudah gak sabar nih pengen tahu tentang masalah pernikahan nih, kita masuk aja ya Bu ya. Nah, menurut Ibu Yala sendiri kesiapan berkeluarga itu seperti apa sih Bu? Kesiapan berkeluarga ini adalah bagaimana kita yang akan membina rumah tangga ini akan berkeluarga mempersiapkan diri kita ya. Karena ini mempersiapkan diri ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali, dimana nanti kalau kita membina keluarga, membentuk sebuah keluarga itu dimana keluarga ini merupakan tempat yang paling pertama dan paling utama ya untuk pengasuhan anak-anak kita ya. Nah, bahkan ini juga bisa dimulai dari remaja kita ya. Bagaimana nanti remaja-remaja kita ini mendapat edukasi untuk menjaga kesehatan reproduksinya. Kemudian bagaimana nanti sebagai orang tua mempersiapkan diri untuk pola asuh anak ya. Sehingga nanti ke depannya bisa melahirkan anak-anak yang hebat, yang berkualitas. Jadi nanti menjadi generasi yang harus hebat ya. Nah, kalau siap menikah itu seperti apa Bu? Jadi siap menikah ini seperti ini. Bagaimana kita nanti suami istri yang akan menikah ini sudah mempersiapkan diri. Kita sudah menyusun rencana nih. Nanti setelah menikah, kita nanti mengatur keuangannya seperti apa. Nanti setelah menikah kita merencanakan ingin punya anak berapa. Karena kita kebetulan saya di bidang KB nih ya, di bidang KB saya Mbak. Jadi kita kalau dulu ya 2 anak cukup, tapi sekarang bukan 2 anak, tapi 2 anak lebih baik seperti itu. Jadi tangannya selalu seperti ini, 2 anak lebih baik. Jadi bagaimana kita merencanakan. Nah makanya nanti kita mungkin selanjutnya nanti kita cerita-cerita tentang usia ideal ya, kita menikah untuk anak perempuan di usia berapa. Nah jadi itu, jadi bagaimana kita menyusun perencanaan kita bersama pasangan kita ke depannya seperti apa, keuangan. Nanti setelah menikah kita kontrak rumah atau mungkin kita ikut dulu dengan orang tua. Nah, jadi ada planning, ada perencanaan untuk ke depan. Oke, mungkin bisa dijelaskan kepada teman sehat ya Bu, umur ideal yang tadi sudah disebutkan untuk menikah itu seberapa? Nah, untuk yang anak perempuan itu usia idealnya itu 21 tahun. 21 tahun. Kemudian untuk anak laki-laki itu 25 tahun. Nah, selain idealnya umur tadi, faktor apa lagi yang perlu dipertimbangkan atau yang dipersiapkan sebelum kita mau berkeluarga nih? Masuki kehidupan. Iya. Ya. Nah, jadi ada faktor yang memang perlu sekali kita perhatikan. Jadi ada faktor kesiapan fisik. Jadi fisik kita, kalau tadi anak perempuan di usia 21 tahun, jadi usia 21 tahun itu dimana sudah siap untuk dibuahi ya, yang anak perempuan ya, sudah siap untuk dibuahi.
Kemudian di usia 21 tahun itu di mana untuk anak perempuan itu alat kesehatan reproduksi, alat reproduksinya itu berhenti tumbuh di usia 21 tahun. Jadi makanya kalau menikahnya di usia 21 tahun kemudian hamil, kemudian melahirkan, itu sebenarnya sangat disayangkan, Mbak. Karena di usia 21 misalnya usia 18 tahun nih menikah, kemudian hamil, terus melahirkan. Nah, sebenarnya di usia 18 tahun ini kan kesehatan reproduksi atau reproduksinya itu masih bisa tumbuh dan berkembang. Iya. Tapi karena dia sudah melahirkan, akhirnya dia berhenti tumbuh di usia 18. Jadi sebenarnya mungkin pinggulnya masih bisa besar ya, tapi kalau udah melahirkan akhirnya stop. Nah, itu disayangkan. Makanya dianjurkan di usia 21 tahun. Jadi sudah siap dibuahi, sudah siap juga untuk melahirkan. Kemudian kalau yang laki-laki usia 25 itu diharapkan usia 25 itu sudah mapan ya, sudah menyelesaikan sekolah, mungkin kuliah, kemudian sudah bekerja seperti itu. Jadi ada kesiapan dari laki-laki dengan perempuan. Kemudian selain kesiapan fisik itu ada juga kesiapan mental. Iya, bagaimana nanti sebagai suami istri siap menjalani peran mereka masing-masing ya, menjadi peran sebagai suami, sebagai istri ya, nanti selanjutnya menjadi ayah ya, menjadi ibu. Nah kemudian juga ada kesiapan dari mereka berdua ini, kesiapan untuk terutama yang laki-laki ya, nah, perannya sebagai ayah mencari nafkah, siap dan menyiapkan mungkin rumah ya, makan minum anak dan istri, pakaian sandang pangan. Kemudian suami istri juga siap menjadi orang tua, mengasuh, mendidik anak-anak. Karena memang untuk pengasuhan anak ini kita juga jangan lupa, karena anak-anak kita ini punya hak. Jadi anak-anak kita ini punya hak dasar. Jadi ada hak hidup. Nah, ada hak tumbuh kembang, kemudian ada hak perlindungan, kemudian ada hak partisipasi. Nah, jadi anak-anak kita ini punya hak hidup dari dalam perut janin sudah punya hak hidup, kemudian punya hak tumbuh dan berkembang. Bagaimana kita memperhatikan pertumbuhan anak-anak kita, perkembangan anak-anak kita usia 2 tahun tingginya sudah seberapa, kemudian perkembangannya usia 2 tahun sudah bisa mengucapkan apa ya, mungkin sudah bisa bilang ibu, bapak, seperti itu ya. Kemudian ada juga hak perlindungan. Nah, kita sebagai orang tua ini harus melindungi anak kita, melindungi dari tindak kekerasan, ya, pelecehan seksual. Nah, kemudian ada hak partisipasi. Jadi hak partisipasi ini anak-anak kita juga punya hak untuk memberikan saran pendapat kepada kita. Bukan berarti anak-anak ini kita biarkan berbicara melawan dengan orang tua, tidak seperti itu. Jadi ada saran pendapat dari anak-anak kita juga harus dengarkan. Seperti itu. Oke, baik. Nah, jadinya teman sehat ya tentunya dalam mempersiapkan untuk pernikahan dan membangun suatu keluarga. Banyak banget yang harus dipersiapkan selain juga fisik, kemudian mental, dan semakin berkembang ke belakangnya ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentunya tahu nih ya Bu tentang masalah nikah muda ataupun juga pernikahan dini. Nah, kita lihat kasus adanya nikah dini ini adalah pernikahan di bawah usia yang ideal. Nah, gimana caranya kita nih untuk mencegah terjadinya pernikahan dini ini atau pernikahan muda? Sebenarnya kalau ada kejadian seperti ini, mohon maaf Mbak ya, sangat disayangkan sekali sebenarnya ya, dan ayo kita cegah sama-sama gitu ya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Nah, remaja-remaja kita ini kita berikan kegiatan yang positif. Nah, jadi kegiatan yang terarah. Nah, kebetulan Mbak, kami di pemberdayaan perempuan kan ada 2 bidang nih, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, di bidang ini kita punya kegiatan ya, untuk anak-anak itu namanya forum anak. Forum anak. Ya, jadi forum anak ini dia usianya sampai dengan 18 tahun. Nah, itu ada di kelurahan-kelurahan Mbak. Jadi saat ini ada beberapa kelurahan yang sudah membentuk forum anak. Kegiatannya itu. Jadi nanti anak-anak ini akan diedukasi, diberikan arahan bagaimana menghindari tindak kekerasan, tindak seksual seperti itu. Nah, kemudian untuk yang di bidang kami, di bidang KB, itu kita punya program genre, generasi berencana. Nah, di dalamnya itu ada PR.
Boleh jelaskan mungkin teman-teman sehat. Pusat informasi konseling remaja. Nah, untuk PIN ini kita punya dua jalur. Yang jalur sekolah itu kita sudah ada 17 sekolah SMP dan SMA. Nah, jadi di dalamnya sudah masuk eskul. Nah, kemudian yang satunya lagi kita jalur masyarakat, itu ada di 3 kelurahan, jadi di Kelurahan Jota Laut, Karangbarik, dan Harapan. Yang mengeskakannya Pak Lurah. Nah, yang untuk PIK sekolah ini itu SMP dan SMA. Jadi setiap minggu mereka masuk di kegiatan eskul. Jadi kita ada yang namanya PKB dan PLKB, kita petugas lapangan keluarga berencana, dan kita bekerja sama, kita saling koordinasi dengan anak-anak genre, forum genre. Kita membagi tugas. Jadi kita buat jadwal, misalnya di SMP nanti yang bertugas memberikan materi si A, di SMA 1 si B. Jadi setiap minggu atau mungkin 2 minggu sekali mereka mengisi kegiatan itu. Jadi aktif. Nah, kemudian di dalam PR ini anak-anak remaja kita itu usianya 10 sampai dengan 24 tahun dan belum menikah. Jadi belum menikah. Nah, jadi kalau yang di forum anak sampai dengan 18 tahun, kita sampai dengan 24 tahun dan belum menikah. Nah, jadi kita punya salam nih, salam genre seperti ini, salam genre. Jadi ini 0, 0 artinya 0. Kita hapuskan ini, kita tidak adakan, kita 0 kan kita hapuskan terhadap 3. Nah, 3 ini seks bebas, hindari seks bebas. Pernikahan dini dan narkoba. Ya. Jadi memang intinya 3 hal ini, tetapi materi-materi yang lain lebih banyak lagi ya. Kita berupa permainan, ada ular tangga, gimana nanti kita menyelesaikan masalah remaja seperti itu. Jadi curhat mereka. Jadi setiap minggu ada aktif. Nah, bahkan di tahun ini 2022 ini kita mendapat bantuan dari BKKBN Kaltim untuk 15 PR di sekolah. Jadi ada 15 PR di sekolah ya, SMP ada 6, kemudian SMA, SSN ada 4. Jadi ada 10 PR sekolah itu nanti akan mendapatkan bantuan PEK. Bantuan seperti apa ya? Jadi di dalam tab itu sudah diisi. Oh gitu. Dia ada diisi game-game permainan. Jadi pertanyaan-pertanyaannya sifatnya mengarah untuk remaja. Oh ya. Kemudian selain tab akan diberikan juga buku komik, seri komik ya. Jadi dia satu paket gitu, isinya 9 komik, seri 1 sampai dengan 9. Itu tokoh di dalamnya adalah Genta dan Rere. Jadi itu menceritakan anak remaja yang mulai kecil sekolah, berteman, remaja sampai dengan menikah. Jadi itu ceritanya di situ. Jadi bagaimana mereka berteman. Jadi kemudian berkenalan, mulai senang menyukai satu sama lain, kan mulai puber gitu ya. Tapi arahnya yang positif. Jadi nanti teman-teman di PIKR yang mendapatkan itu bisa nanti memberikan edukasi kepada adik-adiknya, kepada anggota-anggota PIKR yang ada di sekolahnya. Seperti itu. Begitu ya. Mungkin bisa diceritakan Bu pengalaman dalam menjalankan program ini, suka dukanya seperti apa? Mungkin ada yang susah nih sekali anak remaja yang dididik dan sebagainya, bisa diceritakan? Ya. Jadi kalau untuk kita edukasi ke remaja, kalau yang di luar remaja kita kepada Jatim ya, calon pengantin. Jadi kita setiap hari Rabu kita mengisi materi untuk bimbingan perkawinan di Kemenang. Itu juga kan rata-rata masih muda-muda ya. Arahnya juga sama, persiapan untuk berkeluarga, arahnya ke situ, kesiapan fisik, kesiapan mental kan gitu. Nah, kemudian kita juga bekerja sama dengan Kemenang. Kita mengisi materi di sekolah-sekolah. Ya. Jadi kemarin itu SMA, SMEA, STM, SMA orang tua gitu. Pokoknya banyak Mbak SMA semua. Jadi kita mengisi di situ. Nah, materi yang kita berikan juga seputar remaja. Jadi kesehatan reproduksi, kemudian kita sisipkan PIP, pendewasaan usia perkawinan. Ya, itu salah satunya tadi usia 21 tahun, gitu kan. Karena kalau namanya remaja ini kan masa yang paling indah, tidak bisa kita lupakan, sangat berkesan.
Jadi kalau kami mengisi di sekolah-sekolah, kalau sudah masuk ke materi pernikahan dini, jadi sebelum kita cerita kita putarkan lagu nih Mbak, Agnes mau nikah, pernikahan dini. Oh mereka semangat, semua ikut nyanyi. Nah itu sukanya di situ. Jadi sukanya kalau kita sudah ngisi materi ke anak-anak sekolah, ke remaja, kita serasa muda kembali. 17 tahun. Dukanya ada juga, dukanya ya. Kalau sudah siang, anak-anak sudah mulai bosan, sudah macam-macam, sudah ada yang duduknya sudah karuan, sudah ini bertambah sudah malas. Nah, taktik kita kalau sudah melihat seperti itu, kasih lagu dulu nih. Mereka semangat kalau diselingi dengan lagu. Tapi memang seperti itu intinya kita selalu memberikan edukasi kepada remaja-remaja terutama dengan pernikahan ini, itu pendewasaan usia pertama dan itu yang selalu kami berikan kepada anak-anak sekolah di remaja sekolah. Mungkin melewati PR juga, kemudian kerja sama kita dengan Kemenak, jadi kita selalu memberikan itu. Dan nanti kaitannya dengan stunting juga kan Mbak. Ya, seperti itu. Oke, baik teman sehat yang tentunya nanti masih belum cukup ideal nih usianya untuk melakukan pernikahan atau membangun keluarga, Mas jangan khawatir, kita di Kota Tarakan khususnya di Dinas Sumber Daya Perempuan tentunya ada berbagai program yang bisa disiapkan dan untuk mengisi kesibukan teman-teman ya. Nanti sampai dengan usia idealnya boleh menikah, ya guys kesiapannya sudah boleh dilakukan. Nah bagi untuk remaja nih ya Bu yang sudah memang melakukan pernikahan mungkin karena memang ada suatu kondisi dan lain hal, tipsnya nanti seperti apa Bu supaya nanti pada saat mereka membangun berkeluarga bisa kesiapannya semua ada lah seperti itu, tips dan triknya mungkin bisa diberitahu. Ya, mungkin ini untuk remaja-remaja yang sebentar lagi akan membina rumah tangga, memasuki kehidupan yang baru, membangun sebuah keluarga ya. Ada suami, istri dan anak ya, dalam suatu ikatan pernikahan yang sah itu definisi keluarga ya. Nah jangan lupa dalam kita membentuk sebuah keluarga itu ada 8 fungsi keluarga ya. Jadi urutan pertama kita selalu utamakan fungsi agama. Nah ini sangat penting sekali yang banyak. Pastinya kita menikah, mohon maaf, dengan yang seiman ya, ini pasti sekali. Karena bagaimanapun juga nanti anak-anak kita kan, kita sebagai orang tua akan menjadi panutan contoh kepada anak-anak kita, nah seperti itu. Jadi fungsi agama ini nomor 1. Kemudian ada fungsi yang lainnya ya, salah satunya ada fungsi kesehatan reproduksi. Kesehatan ya, terutama kita yang perempuan ini. Nah jadi sebelum menikah kita periksa dulu ke puskesmas kesiapan kita ya. Kita suntik, bahkan sekarang di puskesmas kalau tidak salah ada yang satu paket itu Mbak, jadi selain imunisasi ada pemeriksaan HIV seperti itu. Nah bahkan sekarang kita untuk pencegahan stunting itu calon pengantin disarankan 3 bulan sebelum menikah itu sudah mendaftar, sudah periksa ke puskesmas. Jadi 3 bulan sebelum menikah sudah periksa di puskesmas. Kenapa harus 3 bulan? Kalau ditemukan nanti misalnya nih calon pengantin perempuannya diperiksa ternyata anemia. Nah kalau ternyata dia anemia berarti kan dia harus diberi obat anti darah. Nah itu penyembuhan prosesnya kan nanti butuh waktu. Nah nanti 90 hari, maka itu 3 bulan sebelum nikah harus periksa seperti itu. Nah ini juga untuk kebaikan bersama ya calon pengantin, sehingga nanti ibunya hamil, melahirkan nanti akan melahirkan bayi-bayi yang sehat ya. Tentunya. Jadi banyak fungsi keluarganya, ada fungsi lingkungan, bagaimana nanti kita setelah menikah tinggal di lingkungan yang baru. Kemudian ada fungsi sosial budaya. Sosial budaya ini misalnya kita sebelum menikah, mohon maaf tinggal bersama orang tua ya. Kebiasaan kalau makan malam setelah maghrib, makannya pedas-pedas. Setelah menikah tinggal dengan mertua, aduh makannya setelah sholat isya, lapar nih. Biasanya saya makan pedas. Ada perubahan kebiasaan. Nah, kemudian ada fungsi ekonomi. Kita berkeluarga menikah nanti menata. Kita belajar hidup mandiri, menata ekonomi kita. Yang biasanya pada saat bujang begitu habis gajian nih, janjian sama teleponan sama teman ini, ayo kita di kafe. Nah setelah menikah kan sudah tidak bisa seperti itu lagi ya. Kita menata ekonomi kita. Nah
fungsi pendidikan, bagaimana nanti kita setelah menjadi orang tua mendidik anak-anak kita contoh dari anak-anak kita. Kita menyuruh anak-anak kita sholat, nanti kita nggak sholat, kita diprotes, Mbak. Iya, mungkin itu intinya kita memperhatikan ya, fungsi kita ya, fungsi 8 keluarga itu harus kita perhatikan. Insya Allah jika itu sudah berjalan dengan baik, semoga keluarga yang akan kita bina nanti aman, terhindar dari KDRT ya, itu juga kita hindari ya, seperti itu. Oke, satu lagi ya Bu ya, pertanyaannya nih. Kalau Omnya benar-benar menarik ya, buat teman saya juga pastinya pengen tahu banget ya. Nah, membangun keluarga yang berkualitas itu yang seperti apa ya Bu? Nah, itu tadi, jadi selain kita memperhatikan 8 fungsi keluarga, kita ingin keluarga kita ini berkualitas. Kita perhatikan 8 fungsi keluarganya, kemudian kesiapan fisik, mental juga kita perhatikan. Kemudian yang tadi saya sudah sampaikan, kesiapan kita bersama pasangan. Dan nanti setelah ini kita akan merencanakan apa. Jadi kalau kami salah satunya di bidang KB itu merencanakan, kita kan kalau usia ideal tadi 21 tahun. Iya, benar. Kemudian kita ada yang namanya resiko tinggi. Jadi kalau sudah 35 tahun untuk perempuan sudah tidak boleh melahirkan. Jadi berarti ada batasan nih, dari usia 35 ya, dari usia 21 ke 35 berarti ada 15 tahun. Nah, mulai 20 ke 35 ada 15 tahun. Nah, ini salah satunya kita merencanakan selama 15 tahun ini nanti kita mau punya anak berapa ya? Mau punya anak 2, punya anak 3. Nah, kemudian kita atur jaraknya. 1 ke anak 2, anak 3 kita atur jaraknya seperti itu. Itu juga salah satu perencanaan karena kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang berkualitas. Kita ingin melahirkan anak-anak kita, anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang hebat seperti itu. Baik. Nah, mungkin ada satu lagi yang bisa ditambahkan, hal-hal yang mungkin bisa berguna untuk teman saya, silakan Ibu. Bisa saya nambahkan di sini untuk para remaja, untuk calon pengantin yang akan membina keluarga atau mungkin yang sudah berkeluarga, kita mengawalinya dengan merencanakan, ya, merencanakan dari awal. Maka itu remaja-remaja yang bergabung di PR sekolah, PR masyarakat, itu pasti diajarkan, selalu diingatkan membuat perencanaan dari awal. Setelah ini kita akan kemana? Setelah ini kita akan lanjutkan kemana? Jadi perencanaan itu kita buat dari awal. Kenapa demikian? Karena berencana itu keren. Nah, itu keren. Berencana itu keren. Oke, baik, terima kasih Ibu. Benar-benar informasi sangat penting banget buat teman sehat semua ya. Nanti kalau seumpamanya ada teman sehat yang mau bertanya, mungkin juga pertanyaan ke kami, akan kami teruskan ke Ibu. Boleh ya Bu ya? Baik, nah teman sehat, cukup sekian sharing informasi kita kali ini, dan jangan lupa dukung terus program kami di @Dinas Kesehatan Kota Tarakan di channel YouTube kami, dan juga kalau seumpamanya teman-teman sehat mau memberikan komentar ataupun sharing hal-hal tertentu atau juga request nih tentang informasi kesehatan apalagi yang mau dibutuhkan, silakan langsung saja komen di YouTube kami atau di Instagram milik kami di @Dinas Kesehatan Tarakan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, dan sekali lagi kami mau ucapkan terima kasih banyak ya Bu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi teman-teman di podcast saya berikutnya, podcastnya Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.